Bayangin kalau suatu hari rumahmu didatangi orang asing. Mereka bilang tanahmu bukan lagi milikmu, hutan tempat kamu berburu, ladang tempat kamu menanam, dan sungai tempat kamu mengambil air, semua bukan hakmu lagi. Kamu harus pergi. Kalau menolak, mereka akan mengusirmu dengan senjata. Inilah yang dialami oleh suku Indian Amerika. Sebuah kisah panjang tentang pengusiran, perang, dan pembantaian yang merenggut jutaan nyawa dan membuat peradaban asli Amerika hampir musnah dari tanah mereka sendiri. You must fight the ones you love. Saat Columbus mendarat di benua baru tahun 1492, sebenarnya ia bukan menemukan tanah kosong. Ada jutaan orang yang sudah hidup di sana ribuan tahun. Mereka adalah penduduk asli dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Awalnya, hubungan dengan orang Eropa tampak biasa saja. Orang Indian mengajarkan cara menanam jagung, berburu, bahkan cara bertahan hidup di musim dingin. Tapi semakin banyak kapal berdatangan, semakin berubah pula keadaan. Orang Eropa membawa senjata, membawa penyakit, dan membawa ambisi untuk menguasai tanah. Buat mereka, daratan luas Amerika adalah dunia baru. Tapi buat suku Indian, itu rumah yang sudah ada sejak leluhur mereka. Dari sinilah konflik mulai tumbuh. Ketika pemukim Eropa makin banyak, mereka mulai menganggap tanah Indian bisa dipatok, dijual, dan dikuasai. Sementara bagi suku Indian, tanah adalah warisan leluhur, sesuatu yang tidak bisa dimiliki pribadi. Perbedaan pandangan ini bikin benturan tak terhindarkan. Di abad ke-17 dan 18, bentrokan sering terjadi. Kadang suku Indian menang dalam pertempuran kecil, tapi perlahan mereka kalah jumlah, kalah senjata. Panah dan tombak, mereka tak bisa menandingi bedil dan meriam. Perlahan orang Indian dipaksa mundur dari pesisir timur menuju pedalaman. Mereka kehilangan ladang, hutan, dan tempat tinggal sedikit demi sedikit. Tahun 1830, Presiden Andrew Jackson mengesahkan sebuah kebijakan yang jadi titik balik, Indian Removal Act. Aturan ini memaksa semua suku Indian di timur Mississippi pindah ke wilayah barat yang waktu itu disebut Indian Territory. Bayangin, ratusan ribu orang harus meninggalkan rumah, kampung halaman, bahkan kuburan leluhur mereka. Mereka berjalan kaki ribuan kilometer tanpa cukup makanan, tanpa pakaian yang layak. Perjalanan itu disebut Trail of Tears, jalur air mata. Ribuan orang meninggal di tengah jalan. Anak-anak mati kelaparan, orang tua jatuh sakit, dan banyak jasad yang ditinggalkan begitu saja di sepanjang jalur. Buat mereka, ini bukan sekadar perpindahan, ini adalah pemusnahan perlahan-lahan. Tapi penderitaan tidak berhenti di situ. Banyak suku mencoba melawan, tapi setiap perlawanan dibalas dengan kekejaman. Tahun 1864 terjadi Sand Creek Massacre. Tentara Amerika menyerang perkampungan Cheyenne dan Arapaho di Colorado. Korbannya lebih dari 150 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Lalu tahun 1890, peristiwa paling kelam terjadi, Wounded Knee Massacre. Lebih dari 250 orang Lakota Sioux tewas ditembak tentara Amerika. Mereka sebenarnya sudah menyerah. Mereka bukan pasukan perang, melainkan keluarga yang sedang berkemah. Tapi peluru tetap menghujani tanpa ampun.
Pembantaian ini menandai akhir dari perlawanan besar suku Indian. Setelah itu, mereka benar-benar tak punya lagi ruang untuk bertahan. Setelah akhir abad ke-19, suku Indian dipaksa tinggal di tempat-tempat kecil yang disebut reservasi. Mereka tidak boleh bebas berburu, tidak bisa lagi berpindah-pindah seperti dulu. Lebih dari itu, pemerintah berusaha menghapus budaya mereka. Anak-anak Indian dipaksa masuk sekolah asrama, dipotong rambutnya, dilarang berbicara bahasa asli mereka. Mereka harus berganti nama, berganti pakaian, bahkan berganti agama. Dengan cara itu, identitas Indian perlahan dipatahkan. Dari ratusan suku dengan tradisi unik, banyak yang punah, hanya tersisa sedikit cerita dan legenda. Hari ini, kita sering mendengar kata Wild West, kisah koboi dan penaklukan Amerika. Tapi di balik cerita heroik itu, ada tragedi besar yang jarang dibicarakan. Sejarawan memperkirakan, sejak kedatangan Columbus sampai abad ke-19, populasi penduduk asli Amerika turun dari lebih dari 60 juta jiwa menjadi hanya beberapa juta saja. Itu bukan sekadar penaklukan, itu adalah genosida. Kisah pembantaian suku Indian Amerika adalah pengingat pahit bahwa sejarah sering ditulis oleh pemenang. Mereka yang kalah kadang hanya jadi catatan kaki. Tapi dengan mengingat cerita ini, kita bisa menghormati mereka yang kehilangan tanah, keluarga, dan identitasnya. Karena tanah bukan hanya sebidang lahan. Bagi suku Indian, tanah adalah jiwa, dan ketika jiwa itu dirampas, sebuah peradaban pun ikut hancur. Inilah sejarah kelam yang membentuk wajah Amerika hari ini. Sebuah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang tak pernah meminta perang. Sejarah tentang pembantaian suku Indian Amerika ini mengingatkan kita betapa mahalnya harga sebuah tanah dan betapa sering manusia lupa bahwa nyawa lebih berharga dari ambisi. Kalau kamu merasa cerita ini membuka wawasan dan ingin terus mendengar kisah-kisah sejarah kelam maupun yang jarang diceritakan, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak hanya ikut belajar sejarah, tapi juga ikut menjaga agar kisah seperti ini tidak pernah dilupakan.